Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Tata Sofa Zahra dari kelas 10 5. Saya di sini ingin menjelaskan pembelajaran tentang matematika, yaitu bab statika. Bab statika itu ada beberapa materi. Nanti saya jelaskan video selanjutnya ya, teman-teman. Bye bye. Halo teman-teman, kembali lagi ya. Di sini saya akan menjelaskan bab statika. Nah, di bab statika ini ada beberapa materi. 1. Materinya histogram. 2. Frekuensi relatif. 3. Ukuran pemusatan. 4. Ukuran penempatan. 5. Ukuran penyebaran. Kita mulai dari histogram, teman-teman. Histogram adalah tempat garis dari tabulasi frekuensi digambarkan dengan garis batang sebagai manifestasi data bening. Dalam menggambarkan histogram, dapat menggunakan pendekatan luas persegi panjang pada histogram. Nah, caranya tuh gini. Frekuensi 60-70 adalah 3. Luas persegi panjang adalah 7 kali 3 sama dengan 210. Jika histogram 60-65 dan 65-70 pada histogram kiri memiliki luas yang sama dengan histogram 60-70 pada histogram kanan, sehingga dapat dikatakan bahwa histogram kiri dan histogram kanan menjelaskan data yang sama. Nah, kita lanjut ke frekuensi relatif. Frekuensi adalah tabel ringkasan data yang menunjukkan frekuensi atau banyaknya item atau objek pada setiap kategori yang ada. Rumus frekuensi dapat memberikan sebagai frekuensi sama dengan F per N, di mana F adalah beberapa kali data muncul dalam suatu observasi, dan N sebagai frekuensi total. Nah, kita lanjut ke ukuran pemusatan ya teman-teman. Di ukuran pemusatan itu ada 3 pembahasan ya teman-teman. Nah, 1 itu modus, 2 median, dan 3 rata-rata atau mean. Sedangkan median adalah data yang terletak di tengah setelah data tersebut disusun menurut nilainya, sehingga membagi 2 menjadi 2 sama besar. Sedangkan modus, data yang paling sering muncul atau data yang mempunyai frekuensi paling tinggi dari sekumpul data. Dan rata-rata atau mean adalah ukuran pemusatan selain median dan modus. Nah, kita berlanjut ke rumus atau cara penyelesaian median, modus, dan mean. Kita mulai penyelesaian yang data tunggal dulu ya teman-teman. 1. Modus. 1. Unimodus adalah data yang hanya mempunyai 1 modus. 2. Biomodus adalah data yang mempunyai 2 modus. 3. Multimodus adalah data yang mempunyai lebih dari 2 modus. Median. 1. Jika banyak data ganjil maka Mi itu sama dengan median ya. Median, anggap aja lah median. Median sama dengan nilai banyak data ke N tambah 1 per 2. 2. Jika banyak data genap, maka caranya median sama dengan nilai data ke min N per 2 ditambah nilai data ke min buka kurung N per 2 ditambah 1 tutup kurung per 2. Yang ketiga, rata-rata atau mean. Jika suatu data terdiri atas X1, X2, xn. Rata-rata data tersebut dirumuskan sebagai X bar sama dengan X1 tambah X2 tambah X tambah xn per N. Kita lanjut ke data kelompok ya teman-teman. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang modus, median, dan mean data kelompok. Nah, 1, mo itu sama aja dengan modus. Mo sama dengan B tambah buka kurung B1 per buka kurung B1 plus B2 tutup kurung dikali P. Mo sama dengan modus. B batas bawah kelas interval dengan frekuensi terbanyak. P panjang kelas interval. B1 sama dengan FM dikurangi FM min 1. Hasil pengurangan dari frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. B2 FM dikurangi FM plus 1 buka kurung hasil pengurangan dari frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Yang kedua, Mi sama dengan B tambah P buka kurung 1 per 2 N dikurangi F per F tutup kurung. B sama dengan batas bawah kelas median, maksudnya adalah kelas di mana median terletak. P panjang kelas median.
N ukuran sampel atau banyaknya data. F jumlah semua frekuensi dengan tanda kelas yang lebih kecil daripada tanda kelas median. Yang ketiga, X sama dengan jumlah Fn dikali Xn per jumlah Fn frekuensi ke N, Xn nilai data ke N. Nah, kita sudah menjelaskan tentang data kelompok, modus, median, dan mean, dan kita akan lanjut ke ukuran penempatan. Ukuran penempatan atau ukuran letak merupakan ukuran yang membagi urutan data menjadi beberapa bagian kelompok sesuai dengan letak dan ukurannya. Ukuran penempatan yang akan kita bahas kali ini adalah ukuran kuantil dan persentil. Kuantil adalah suatu nilai yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Nah, ini letak-letak kuantil. Kuantil 1 sama dengan kuantil pertama atau kuantil bawah. Kuantil 2 sama dengan kuantil 2 atau kuantil tengah. Kuantil 3 sama dengan kuantil 3 atau kuantil atas. X-min sama dengan data terkecil. X-max sama dengan data terbesar. Nah, kita akan lanjutkan ke rumusnya ya teman-teman. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang rumusnya teman-teman. Kuantil bawah, kuantil 1 sama dengan 1/4 buka kurung N tambah 1. Kuantil tengah Q2 sama dengan 1/2 buka kurung N tambah 1 tutup kurung. Kuantil atas Q3 sama dengan 3/4 buka kurung N tambah 1 dengan QI kuantil ke I sama dengan N1,2,3 buka kurung bergantung letak kuantil yang dicari tutup kurung dan N banyaknya data. Kuantil data kelompok LK sama dengan B tambah P buka kurung KF kurangi FP tutup kurung per F. B adalah batas bawah kelas kuantil. P adalah panjang kelas. K adalah nomor kuantil. Buka kurung 1,2 atau 3 tutup kurung. F adalah frekuensi kualitatif sebelum kelas kuantil. FP adalah frekuensi kualitatif sebelum kelas batas bawah. F adalah frekuensi kelas kuantil. Persentil data kelompok PI sama dengan data ke min 1 buka kurung N tambah 1 tutup kurung per 100. I sama dengan bilangan bulat yang kurang dari 100. N banyak data. Kita lanjut ke materi ukuran penyebaran. Ukuran pemusatan data sejatinya tidak memberikan gambar lengkap dari distribusi data. Ukuran penyebaran data antara lain jangkauan interkuantil, variansi, buka kurung, rakam, dan sampingan baku atau standar deviasi. 1. Jangkauan interkuantil. Jangkauan interkuantil dapat diperoleh dari selisih antara kuantil besar dan kuantil kecil. Dalam hal ini, kuantil dengan nilai terbesar adalah kuantil Q dan kuantil dengan nilai terkecil adalah kuantil I. H sama dengan kuantil 3 dikurangi kuantil 1. H sama dengan jangkauan interkuantil. Kuantil 3 sama dengan kuantil 1 sama dengan kuantil bawah. 2. Variansi dan simpangan baku data tunggal. Definisi variansi atau ragam adalah rata-rata dari jumlah kuadrat simpangan tapi data, sedangkan simpangan baku atau standar deviasi adalah nilai akar dari variansi atau ragam untuk data tunggal. Variansi dan simpangan baku dihitung rumus S sama dengan akar jumlah buka kurung XI dikurangi X bar ditutup kurung pangkat 2 per N. S sama dengan sampingan baku, S pangkat 2 sama dengan variansi, N sama dengan banyak data, XI sama dengan data ke I, X bar sama dengan mean atau rata-rata, I sama dengan 1,2 1,3 sampai N. Perbedaan rumus antara variansi dan simpangan baku. Variansi tidak memakai akar, sedangkan simpangan baku memakai akar.
Kita lanjut ke nomor 3. Variasi dan simpangan baku data kelompok. Untuk berkelompok atau data yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi, variasi dan sampingan baku dapat dihitung dengan rumus S sama dengan akar jumlah FI buka kurung XI kurangi X bar tutup kurung pangkat 2 per N. S simpangan baku, S2 variasi, N banyaknya data, XI data ke I, X bar sama dengan mean atau rata-rata, I sama dengan 1,2, 1,3 dan seterusnya. Perbedaan rumus antara variasi dan sampingan baku. Variasi tidak memakai akar sedangkan simpangan baku memakai akar. Nah, pembelajaran kita hari ini sampai sini dulu ya teman-teman. Dan mohon maaf kalau ada salah kata, kalau ada salah pembicaraan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.